Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Selamat pagi buat kita semua, selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, satukan hati di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melindungi kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan pertolongan kami datangnya daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa segala syukur kami Tuhan, segala penyembahan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami datang, saat kami mengucapkan syukur kami, pujian kami kepada-Mu Tuhan. Ada kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami Bapa. Biarlah setiap penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Hiralabaya syandaralabal. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
kami muliakan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini yang dapat kami persembahkan pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala syukur kami Tuhan, segala pengagungan kami Tuhan Yesus. Engkau yang kami muliakan Tuhan, Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini Yesus. Bila Engkau disenangkan lihat pujian kami Tuhan, lewat penyembahan kami ya Bapa. Ya Rabaya Syanda haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
Tuhan Yesus meninggikan nama-Mu pagi hari ini, karena kami percaya Tuhan Engkau Raja kami, Engkau yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan kepada Tuhan Yesus, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Baik, kita akan nyanyikan pujian kita kepada Tuhan karena Dia Raja yang berkuasa atas hidup kita, amin. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya bahwa
Kita akan mendengarkan pengajaran dari pusat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir.
Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Shalom. Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang hidup, ruang maha kudus yang baru. Allah yang kudus tidak dapat tinggal dalam tempat yang tidak kudus. Jadi Yesus menguduskan kita dengan cara menyalibkan kita bersama-sama dengan Dia dan melahirkan kita di dalam Yesus Kristus. Dia memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat dan roh yang baru supaya Roh Kudus dapat tinggal bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Selama Tuhan Yesus berada di bumi, murid-murid Yesus tidak membutuhkan Roh Kudus karena pribadi Roh Yesus Kristus ada bersama dengan mereka. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan pergi dan tidak akan meninggalkan mereka menjadi sebagai yatim piatu. Dia akan pergi dan akan kembali beserta mereka dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus pergi ke surga dan Ia meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu Roh Yesus, untuk menyertai kita dan diam di dalam kita. Nah, tujuan utama Roh Kudus diam di dalam kita adalah supaya kita memanifestasikan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Setiap orang yang menerima Roh Kudus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel percaya kepada Musa, minum dari batu karang yang mengucur dari batu itu. Dalam Perjanjian Baru, kita orang percaya mengikut Yesus dan kita meminum air dari batu karang, yaitu Kristus, yang ada dalam kita, yang terus-terus mengalirkan, memancarkan aliran air hidup sampai kepada hidup yang kekal. Arti daripada aliran air hidup yaitu pertama yaitu penghiburan, ya, dari Kristus yang mengalir terus menerus sehingga kita penuh dengan sukacita dalam hati kita. Ada kepenuhan anugerah demi anugerah. Yang kedua, deras alir sungai itu menerjang, ya, segala keraguan dan ketakutan sehingga kita diberikan damai sejahtera. Orang yang tunduk di bawah Roh Kudus akan terus menghasilkan buah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sesuai dengan firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 3. Buah-buah roh mentransformasikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita sudah mempunyai buah-buah roh, Allah ada dalam kita, maka kita akan mengenakan kasih, ya, yaitu buah roh, kasih dalam perilaku kita kepada sesama kita. Kita akan berperilaku mengenakan belas kasihan, rendah hati, kebaikan, kelemah lembutan kepada sesama kita semuanya. Nah, inilah kita akan diubahkan setiap hari untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Ada dua prinsip dasar utama kekristenan untuk mengizinkan Roh Kudus memanifestasikan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, seperti dikatakan di Ibrani 6 ayat 1 berkata, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Artinya adalah perbuatan yang sia-sia itu hal-hal yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan menurut kekuatan kita sendiri, apapun yang kita lakukan menurut pikiran kita sendiri, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ya, segala perbuatan itu tanpa berkonsultasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa Roh Kudus ada dalam kita,
dia berbicara kepada kita setiap hari. Dia ingin berbicara kepada setiap anak-anaknya. Dia ingin kita berinteraksi kepadanya. Nah, itulah tujuannya Roh Kudus tinggal dalam kita, supaya kita mendengarkan semua apa yang dia katakan, karena dia ingin menuntun kita ke jalan, kepada jalan yang hidup itu sendiri. Jadi jalan sia-sia, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia, yaitu kita harus jangan lagi kompromi dengan dosa yang akan melukai hati Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya kepada Yesus untuk memimpin hidup kita dan percaya bahwa Allah berbicara kepada kita. Jadi kita harus percaya bahwa Allah bicara kepada kita. Dia ingin memimpin hidup kita kepada jalan-jalannya. Karena dialah adalah jalan, kebenaran, dan hidup buat kita. Maka itu di Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dari Roh Kudus itu setiap hari berbicara kepada kita supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang diinginkan. Dia berbicara pada kita supaya kita mendengarkan dan mengenalnya dan mengerti. Jadi itu Tuhan ingin kita berinteraksi sama kita. Jadi itulah tujuannya Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena Allah ingin berbicara pada kita dan Dia ingin berinteraksi dengan kita. Ya, kalau kita, apabila kita hidup terus berinteraksi dengan Allah dan kita melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan menjadi saksinya yang hidup. Ya, karena apa? Dunia akan melihat bahwa kita itu melakukan firman Tuhan, bahwa kita itu sudah berubah menjadi seperti yang Dia kehendaki, punya pikiran seperti Kristus, kehendak seperti Kristus. Nah, inilah yang menjadi saksi Yesus yang hidup. Cara Tuhan berbicara pada kita, ini ada 5. Pertama adalah melalui Alkitab. Seperti dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi setiap hari, setiap kali kita membaca Alkitab, berarti kita mendengarkan firman Allah. Dan Allah selalu berbicara dalam kita melalui firman itu. Dan roh yang ada dalam kita itu akan mengajarkan seluruh kebenarannya. Ya, ini penting. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ada ayat-ayat tertentu yang akan timbul, yang keluar dari Alkitab itu, dan Roh Kudus akan menyampaikan dengan kuasanya, sehingga kita diubahkan hidup kita itu. Nah, kita itu namanya firman rema. Jadi Tuhan berbicara kepada setiap kita anak-anaknya. Yang kedua, itu melalui hati nurani kita. Seperti dikatakan di Ibrani 8 ayat 10 berkata, bahwa Allah menaruh hukumnya dalam akal budi kita dan juga dalam hati kita. Jadi dengan lain, untuk mendengarkan suara Allah, kita harus mendekati Tuhan, ya, mendekat kepada Tuhan untuk mendengarkan apa isi hati Dia. Ya, seperti dikatakan di Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat kepada Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi penting untuk kita mendengar, yaitu supaya kita dekat kepada Tuhan, benar menaruh iman kepada Tuhan, sehingga kita mempunyai hati yang tenang, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, karena kita tenang hati kita. Maka itu setiap kita harus setiap hari mempersiapkan waktu, mungkin mulai dari 10 menit, 15 menit, menyendiri, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mencoba mendengarkan apa yang Tuhan ingin bicara pada kita. Kita harus mulai latih hal-hal itu, ya, karena kita kalau menenangkan hati kita, berarti kita mendekat kepada Tuhan, kita menaruh iman kepada Tuhan, sehingga kita punya ada damai sejahtera.
Sehingga kita dengan ada damai sejahtera, ketenangan, kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Tanpa punya ketenangan hati, pikiran kita kacau. Ya, kita tidak bawa kebingungan. Karena hati kita itu mendengarkan 3 suara. Pertama, kita tahu bahwa kita sendiri masih tinggal di dunia. Jadi kita masih mendengarkan suara-suara dunia atau sekuler. Seperti keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu tetap masih ada. Hati kita masih mendengarkan itu. Jadi itulah semua hal yang bertentangan dengan yang namanya kodrat ilahi Allah itu sendiri. Yang kedua, suara iblis berbisik juga dalam hati kita. Nah, itu selalu suara iblis selalu bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Jadi sewaktu iblis berbicara kepada kita, kita ketakutan karena suara dia itu selalu bertentangan firman Tuhan, selalu bertentangan dengan hati nurani kita. Maka itu kita berasa guilty, bersalah, dan kita takut. Yang ketiga, Roh Kudus. Kalau kita mendengar Roh Kudus, karena Roh itu adalah Allah sendiri, kita punya kedamaian, kasih, ketenangan. Nah, selalu itu suaranya yang kita dengar Roh Kudus selalu sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berbicara yang ketiga, yaitu melalui damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kuberikan padamu. Ini yaitu waktu Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya setelah dia kebangkitannya. Dia berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan di Kolose 3 berkata juga, biarlah damai sejahtera memerintah dalam hati kita. Artinya apa? Supaya damai sejahtera itu diberikan kepada kita, supaya damai sejahtera itu menguasai kita, memerintah kita. Sehingga apabila hal-hal yang membuat kita tidak damai sejahtera, itu bukan datang dari Tuhan. Berarti kita sudah ada melakukan sesuatu hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan demikianlah kita tahu bahwa Tuhan berbicara melalui kita melalui damai sejahtera. Apabila kita melakukan keputusan-keputusan apapun yang kita mendapatkan damai sejahtera, bahwa kita tahu bahwa itulah kita menjalani semua kehidupan itu dengan atau keputusan-keputusan itu adalah dengan cara-cara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya apabila kita tidak mempunyai damai sejahtera, kita tahu bahwa itu tidak dari Tuhan dan Tuhan tidak kehendaki. Yang keempat, Tuhan berbicara kepada kita melalui keadaan sekitar kita. Jadi seperti yang kita hadapi saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kita tahu juga bahwa penyakit virus ini bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan akan memakai hal-hal yang tidak baik itu, merubahnya menjadi baik untuk kita. Untuk itu, setiap kita sebagai hamba-hambanya, anak-anaknya, perlu mendengarkan suara Tuhan dengan sesama. Tuntunan-tuntunan apa yang Dia akan berikan kepada kita, supaya kita melalui masalah-masalah ini, hambatan-hambatan ini dalam kehidupan kita ini, dengan menjadi seorang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mungkin sekarang kita sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Tuhan telah berkata kepada kita bahwa kunci kerajaan surga telah diberikan kepada kita. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan, buka di bumi, maka terbukalah juga, terlepaslah juga di surga. Nah, inilah kunci kerajaan surga diberikan kepada kita semuanya. Dan kita harus gunakan itu supaya menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini adalah tahun dekade P80. Kita harus banyak perkatakan firman Tuhan. Seperti dikatakan Paulus, sebab aku percaya, maka aku berkata-kata. Dengan demikian kita yakin firman Tuhan yang kuat, yang tajam itu akan melaksanakan semua yang dikehendaki Tuhan, semua yang Tuhan katakan itu, maka hal itu terjadi. Amin. Jadi apapun masalah kita katakan, maka
hal itu pasti berlalu. Seperti Yesus mengajarkan di Markus 11 ayat 23, katakan kepada gunung itu, yaitu masalah-masalah kita, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Apabila kita percaya hal itu, maka hal itu pasti terjadi. Karena inilah firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, dalam hal-hal apapun yang kita hadapi, masalah-masalah yang ada ini, kita berdoa kepada Tuhan, bukan minta Tuhan untuk memindahkan gunung, mencapakan gunung, tapi kita diminta untuk mengatakan supaya gunung itu tercampak ke dalam laut. Maka hal itu terjadi apabila kita percaya. Dengan kata lain, apabila kita ada masalah, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, dan kita percaya hal itu sudah kita terima, dan kita tidak bimbang, maka hal itu Tuhan katakan diberikan. Nah, itulah yang Tuhan sampaikan supaya keadaan yang sekarang ini memang seperti tidak baik, tapi kita anak-anak Tuhan harus melakukan firman Tuhan, mengatakan firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi hidup di dalam hidup kita, menjadi saksi dalam hidup kita, dan kita menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Tuhan memberi tema tahun 2020 kepada sidang kita sebagai pemimpin di atas kita semuanya adalah tahun dimensi yang baru. Ya. Jadi artinya semakin hari kita menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, maka kemuliaannya ya di dalam kita semakin besar. Yaitu dan juga berkat jasmani juga diberikan pada kita semakin besar. Sehingga kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan kita naik tidak akan turun. Dan kita menjadi kepala bukan ekor. Di saat ekonomi sekarang, krisis sekarang ini, kita tahu semuanya dalam keadaan yang kurang baik ekonominya, bahkan mungkin ada yang tidak bekerja atau kekeringan. Tapi Tuhan beri pesan kepada pemimpin kita bahwa supaya kita menabur. Jadi kita tidak bisa mencari nafkah dengan cara yang lama lagi, cara yang biasa lagi. Kita harus menabur sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, mengikuti pimpinannya. Seperti yang dikatakan, taburlah, nah maka kita akan menuai. Apalagi dari tahun ini kita harus banyak menabur kebaikan, supaya kita menuai kebaikan. Jadi kalau seperti yang dikatakan di Kejadian 26, di mana Ishak menabur dalam kekeringan, maka dia akan menuai 100 kali lipat daripada apa yang dia tuai. Karena dia mentaati Allah, mentaati Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir. Demikian juga kita tidak pergi mencari ke dunia untuk mencari bantuan. Tapi kita mencari Tuhan dan melakukan semua kehendak Dia, sehingga kita bisa melalui ini semuanya dengan baik. Di Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, aku mengenal mereka, dan mereka ikut aku. Dikatakan bahwa Yesus mengenal domba-dombanya, sama seperti Bapa mengenal Yesus, dan Yesus mengenal Bapa, dan Yesus memberikan nyawanya bagi mereka. Jadi penting adalah supaya Yesus itu mengenal setiap domba-dombanya, karena Ia mengasihi mereka, maka itu mereka mengikut Yesus. Seperti dikatakan di Yohanes 10 ayat 14 berkata, sama seperti Bapa mengenal Yesus, dan Yesus mengenal Bapa, dan Yesus memberikan nyawanya bagi mereka. Artinya apa? Jadi Allah itu mengasihi Yesus, dan Yesus juga mengasihi Bapa. Oleh karena Yesus mengalami kasih Bapa, dan dia juga mengasihi Allah Bapa, maka dia mengikuti dan melakukan kehendak Bapa, yaitu menebus kita
semuanya dan menjadi juru selamat. Dia naik ke kayu salib, melakukan semua kehendak Bapa itu. Dari cara gembala itu supaya membuat domba itu mengikutinya, yaitu dengan cara memberi makan, memberi minum, dan berbicara kepada domba-dombanya. Sehingga domba-dombanya dapat mengenal suara gembala, mengenal apa yang dikehendaki oleh gembalanya. Jadi di saat gembala berjalan di depan mereka dan depan domba-dombanya, domba-dombanya mengikuti karena dia tahu karena dia mengetahui suaranya, suara gembalanya, dan dia tahu akan dituntun kepada padang rumput yang hijau untuk diberi makan dan diberi minum. Demikian juga kita harus mengerti Allah itu mengasihi kita. Maka itu setiap kita itu harus mengingat kebaikan Tuhan. Ya, setiap tahun kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus naik ke surga, itu memperingati supaya apa? Kita mengetahui, supaya mengingati kita, supaya kita mengerti dan mengenali bahwa Yesus sungguh amat baik dalam hidup kita itu semuanya. Seperti dikatakan Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, inilah yang kita akan ngalami juga kalau kita mendengar suara Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, mengenal bahwa Allah itu adalah kasih itu sendiri, maka kita tidak takut. Walaupun dalam keadaan apapun, dalam kekelaman apapun, kita tidak takut karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Bahkan yang kita tahu, kebajikan, kemurahan selalu menyertai kita semuanya. Nah, itulah yang kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita meletakkan iman kita kepada Yesus Kristus untuk memimpin hidup kita. Dia akan memelihara kita dan berbicara kepada kita. Untuk mengikuti Yesus, kita mesti percaya bahwa Yesus itu memimpin hidup kita karena Dia adalah Sang Juru Selamat yang Allah utus. Seperti dikatakan di Yohanes 6 ayat 29 berkata, pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah Bapa. Jadi percaya itu adalah suatu pekerjaan, suatu usaha yang kita harus punyai, yang kita harus lakukan supaya kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan memang baik. Apa yang Dia telah lakukan dalam hidup kita itu, kita ingatin terus, usahakan ingatin terus apa yang Tuhan telah lakukan dan percaya bahwa Dia yang memimpin kita. Jadi kita mesti percaya sesuai dengan firman Tuhan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia mempunyai perspektif yang kekekalan. Dia mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui jalan hidup kita. Dan Dia akan menentukan jalan hidup kita buat kita itu. Sehingga kita mencapai tujuannya. Dan kita tahu bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahannya. Nah, itulah yang kita harus mengerti. Apabila kita percaya kepada Yesus, maka kita akan menundukkan diri kepada Yesus. Jadi kalau kita percaya, kita menundukkan. Kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa menundukkan diri. Nah, maka itu kalau kita sudah tunduk kepada Tuhan, maka kita akan tinggal dalam kekuatannya Dia. Seperti dikatakan di Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari dari lawanmu. Ya, lari daripadamu. Nah, itu penting supaya karena Yesus telah mengalahkan dunia, maka jika kita tunduk sama Roh Kudus, tunduk sama Roh Yesus, maka kita pun mengalahkan dunia. Ketiga, kita harus mengenal Dia sehingga kita bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia.
Jadi penting kita, untuk kita bisa mengikuti Yesus, kita harus mengenal Dia. Seperti Yesus mengenal Allah Bapa, karena Allah Bapa mengasihi Dia, sehingga Dia bersedia mengikuti Tuhan Allah Bapa, dan Dia mati di kayu salib untuk melakukan tugas yang diberikan Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian juga bagian kita, untuk kita dapat mengenal Dia, dan kita baru bisa mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia, di dalam kita ada Roh Kudus yang mengajar seluruh kebenarannya, sehingga setiap kita, anak-anaknya, ya, di mana Tuhan Yesus tinggal, Roh Kudus tinggal dalam kita, Dia akan mengajar seluruh kebenarannya, sehingga setiap kita memiliki apa? Pikiran Kristus. Apabila kita memiliki pikiran Kristus, kita akan mengerti apa yang dikehendaki Bapa, apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan pikirkan, bahkan apa yang Tuhan lihat. Itulah kita mengerti. Kita dapat melihat seperti Tuhan Yesus melihat, berkehendak seperti Tuhan Yesus berkehendak, merasakan seperti Tuhan Yesus merasakan. Dengan demikian, hidup kita akan diubahkan. Kita tidak melihat lagi kepada diri kita sendiri, memikirkan diri sendiri, tapi kita melihat apa yang Tuhan Yesus melihat. Berkeinginan, berkehendak apa yang Tuhan Yesus berkehendak. Nah, inilah yang tujuannya Roh Kudus akhirnya diberikan pada kita, supaya setiap kita memanifestasikan kehidupan Kristus di dalam hidup kita itu semuanya. Apabila kita memikirkan pikiran Kristus, kita diberikan kekuatan untuk apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki kepada setiap murid-muridnya, supaya kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Nah, itulah paradigma kita diubahkan, pikiran kita diubahkan oleh Roh Kudus dan firman-Nya itu sendiri. Nah, itulah tujuan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita dan tinggal di dalam kita selama-lamanya, supaya setiap kita mengenal Dia. Karena Dia berbicara kepada kita, supaya setiap kita mengenal Dia dan mengerti kehendak Dia. Dan akhirnya, supaya setiap kita itu dapat memanifestasikan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Dan tentunya menyelesaikan amanat agung. Demikianlah firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas semua telah Kau sediakan buat kami semua Tuhan. Dan juga firman-Mu yang Kau berikan pada setiap kami, supaya dengan firman-Mu itu kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau beracara, berencana yang begitu hebat, begitu dahsyat dalam hidup kami, supaya kami mengerti semua kebenaran-Mu, bahkan kami mengerti, mengenal Engkau sendiri Bapa, bahwa Engkau Tuhan adalah kasih itu Tuhan, supaya Tuhan anak-anak-Mu semua Tuhan mengalami Tuhan, sehingga mereka mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka Kau mampukan Tuhan untuk mengikuti Engkau ya Bapa, sehingga ya Bapa mereka punya pikiran seperti Engkau ya Bapa, sehingga mereka dapat menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Engkau ya Bapa, supaya setiap kami menjadi serupa dengan Engkau ya sendiri ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang telah Kau tentukan seperti Engkau sendiri Tuhan, Engkau akan memberkati setiap mereka, Kau berikan otoritas kepada mereka, kuasa atas mereka, sehingga mereka diberkati oleh Engkau sendiri dan menjadi berkat untuk banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas semuanya ini Bapa. Terima kasih atas karya-Mu, terima kasih segala sesuatunya Kau sediakan buat kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan kudus mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Puji Tuhan.